Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Evi Caksono, YouTube ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga video ini bisa sedikit menghibur dan memberikan sisi positif untuk teman-teman semua ya. Salam kenal juga buat temen-temen yang baru menonton video aku. Kenalkan, aku Putri, aku seorang ibu rumah tangga dan aku tinggal di Bandar Lampung ya teman-teman. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu di dalam lindungan Allah, amin. Oke, aku mau sharing kegiatan aku hari ini. Jadi tadi pagi aku beli sayur di abang langganan aku ya, yang biasa lewat di depan rumah itu. Jadi aku sebelumnya udah WA untuk beli apa yang aku pesen gitu ya teman-teman. Jadi tadi itu sebenarnya aku pengen beli ayam, tapi ternyata tuh nggak ada ayam ya lauknya. Jadi tadi itu aku udah memisahkan udang dan juga ikan ke dalam tempat cucian piring. Dan sayurnya ini ya teman-teman, aku beli toge, tomat, daun bawang, dan juga wortel. Kemudian ada cabai rawit dan juga cabai merah. Maaf banget kalau di videonya ada agak berisik ya, ada suara si Tama lagi nonton dan dia tuh sempet gangguin aku gitu ya pas lagi tag video gitu. Karena aku hari ini tuh udah jadwalnya tag video ya teman-teman. Karena kalau aku nggak bisa setiap hari untuk up video, aku tuh seenggaknya menjadwalkan 3 hari sekali untuk bisa upload video sambil aku belajar lagi untuk mengambil video yang lebih jelas gitu ya. Balik lagi ke kegiatan aku. Jadi di sini aku lagi cuci udang ya teman-teman. Aku tuh beli udangnya 1/2 kilo dan sama abangnya tadi tuh aku minta setengah masih ada kulitnya dan juga setengahnya masih setengahnya udah dibuka gitu kulitnya. Jadi nanti pengen aku bikin cumi tepung untuk anak-anak. Setelah cuci-cuci udang, ini aku cuci-cuci ikannya dan cuci-cuci ikannya udah selesai. Kemudian aku taruh ikan itu di wadahnya ya teman-teman. Jadi ini tadi aku belinya ikan kembung sate ya teman-teman. Karena alhamdulillah anak-anak tuh suka ikan dan ikan kembung sate itu tulang itu sedikit ya, jadi aku nggak susah banget gitu memilah dagingnya. Mungkin ada teman-teman yang salfok kenapa aku kalau di dapur itu pakai sendal. Jadi kalau di dapur itu kadang tuh lantai itu becek ya teman-teman. Dan aku tuh ngerasa kalau dapur itu lantainya selain becek juga suka lengket-lengket gitu. Jadi kita lebih nyamannya kalau di dapur tuh pakai sendal. Karena kebetulan juga di dapur aku tuh kan ada pintu kamar mandi ya. Dan kamar mandi aku itu lantainya itu lebih tinggi daripada lantai dapur ya teman-teman. Karena dulu itu di rumah ini tuh ada sumur, tapi sekarang kan udah ditutup karena aku udah pakai pump. Jadi dulu itu karena sumur, jadi letak WC-nya itu agak tinggi gitu. Jadi supaya sumur itu tuh masih ada kayak tutupannya yang bisa dibuka tutup gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan tarikan airnya atau sanyonya masih bisa dibetulin gitu ke bawah. Jadinya itu juga ya salah satu faktor yang suka bikin lantai dapur tuh becek gitu kemana-mana karena ada cipratan air dari kamar mandi. Sedangkan yang suka pakai kamar mandi di belakang tuh si Una dan juga si suami aku. Dan juga kebetulan keran cucian piring aku tuh yang waktu itu agak ngelengkung gitu ya, yang angsa itu tuh rusak gitu ya teman-teman.
Jadi yang aku beli waktu itu ternyata di aku tuh agak kurang awet, padahal sebenarnya waktu itu bagus banget, dia fleksibel gitu, cuma mungkin sesuai dengan harganya ya. Karena kan harganya tuh di bawah 100.000, kalau nggak salah aku belinya sekitar 85 ribuan gitu. Dan jadi itu tuh sekitar 4 bulanan deh aku pakai, ternyata kualitasnya tuh nggak bagus ya teman-teman. Jadi sekarang tuh aku lagi pakai keran yang biasa ya. Jadi itu juga yang nyebabin kalau misal nyuci piring gitu, airnya tuh bisa kemana-mana gitu ya teman-teman. Jadi lantainya tuh harus rajin dielap dan juga dipel. Oke, sambil cerita tadi, aku nggak berasa aja, ini aku udah mulai masukin sayurannya ke dalam kulkas ya, kayak mini food prep gitulah ya, karena sayurannya kan nggak begitu banyak. Karena aku juga sekarang tuh udah beli sayuran tuh untuk 2 sampai 3 hari aja ya teman-teman. Aku takut kelamaan di kulkas, terus aku kadang tuh aku nggak masak gitu ya, karena bisa aja pergi atau karena suami aku nggak pulang, jadi aku main ke tempat ibu aku dan makan di sana, jadi kadang bikin aku nggak masak gitu. Oke, back to video. Jadi ini keadaan di siang ya teman-teman, di siang hari abis aku makan siang. Jadi tadi itu karena habis makan siang, aku beresin meja makan, kemudian aku ambil-ambil yang kotor gitu ya, yang tadi berserakan di mana-mana, ada gelas-gelas, dan lanjut aku beresin dapur lagi deh. Pokoknya banyak kegiatan ibu rumah tangga tuh di dapur ya teman-teman. Apalagi kalau ada piring kotor gitu, tempat cucian piring tuh aku tuh nggak betah banget ya. Apalagi kalau misalnya di piring kotor itu disisa-sisa makanan. Jadi ini langsung aja aku cuciin piringnya. Jadi sebelum aku cuci tadi itu aku buang-buangin dulu sampahnya teman-teman, karena kan mengingat tempat cucian piring aku nih kecil ya, jadi aku buang-buangin dulu sampahnya, terus aku susun lagi di atas itu, kemudian baru deh aku sabun-sabun dan juga aku bilas. Kalau urusan cuci piring itu nggak terhitung ya teman-teman, kadang bisa 2-3 kali atau lebih gitu. Dan lagian kalau misalnya cuci piring itu tuh harus cepet ya teman-teman, jangan sampai sisa makanan itu kelamaan ada di piring atau di mangkok kita gitu, dan juga di gelas-gelas. Apalagi aku punya bocil ya, kadang minuman sama makanan tuh kegabung-gabung gitu karena suka dia kobok-kobok kan, jadinya harus cepet kita beresin gitu ya, karena kan kumannya itu bisa tetap nempel di piringnya. Maaf banget kalau voice over aku tuh agak berisik ya, karena ini aku voice over di ruang tamu, jadi banyak motor yang lalu lalang. Oke, di video ini aku tuh lagi nyusun telur di wadahnya teman-teman. Jadi kemarin tuh aku beli tapi belum sempat aku taruh di wadahnya. Dan setelah itu ini aku beresin rak bumbu. Oke, lanjut ini aku masukin garam ke wadahnya juga. Pokoknya ini lagi banyak barang berserakan ya teman-teman di dapur. Jadi nih aku rapi-rapihin dan kembaliin di tempatnya.
Oke, berhubung ini minyak di botolnya aku lihat udah di bawah setengah ya. Jadi ini aku mau refill minyak lagi. Dan biasanya tuh aku isi sesuai kapasitasnya teman-teman, yaitu di batas 650 ml. Soalnya kalau misalnya di atas 650 itu biasanya aku takut kayak keberatan gitu ya teman-teman. Dan juga di saat numpahin minyak ke wajan itu minyaknya itu kayak agak mampet deres gitu loh, jadi kadang kebanyakan gitu. Dan setelah itu aku jepit gitu ya tadi bungkusan minyaknya, soalnya aku takut tumpah. Biasanya itu aku taruh di bawah meja dapur ini. Dan ini garamnya biasanya itu aku ikat gini ya kalau ada yang sisa gitu, untuk nanti bisa dimasukin lagi ke wadahnya kalau garam yang di wadahnya itu udah habis. Dan ini aku mau masukin garam ke laci penyimpanan, dan ternyata di sini aku lihat ada garam juga ya yang udah dibuka dan garam sisa gitu. Dan berarti suami aku tuh lupa gitu, dia malah ngambil garam yang baru untuk dibuka lagi. Di sini aku lagi rapihin lemari piring ya teman-teman, dan ini aku lagi tutupin wadah penyimpanan makanan. Jadi biasanya kalau habis masak gitu, sayur-sayurnya tuh aku taruh di sini. Dan itu aku tutup biar nggak ada cicak masuk gitu ya. Kemudian aku mau lap-lap meja dapur ini karena ada tetesan pas aku cuci piring tadi ya. Dan ini juga kebetulan baskomnya itu kayak bocor dikit gitu loh teman-teman. Jadi kalau aku habis tirisin cucian piring itu tuh bisa netes gitu ke lantainya. Karena meja dapur ini nggak rata, jadi airnya tuh bisa netes ke bawah ya teman-teman. Jadi maklum ini tuh rumah jadul ya, jadi aku juga belum bisa renov yang besar banget. Jadi tuh kemarin tuh baru renov dicat-cat aja gitu biar dapurnya lebih cerah. Oke, sekian video aku kali ini. Semoga bisa sedikit menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.